Jenis-jenis struktur jembatan oleh saya, Rizky Ahmad Fahrezi. Apa itu jembatan? Jembatan merupakan suatu struktur bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, jalan kereta api, waduk, dan lain sebagainya. Latar belakang. Jembatan dan terowongan merupakan salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai fungsi sosial yang sangat penting, sehingga harus dilakukan penyelenggaraan keamanan bagi pengguna jalan. Penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan jembatan dan terowongan, serta ketertiban, sehingga dalam penyelenggaraannya dibutuhkan pengaturan terhadap keamanan jembatan dan terowongan yang mengakomodasi perkembangan teknologi. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan. Selanjutnya itu adalah dasar hukum. Jembatan itu diatur berdasarkan hukum negara yang telah ditetapkan. Beberapa dasar hukum mengenai jembatan. Pertama itu ada pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nomor 2 itu adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lalu Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. 4. Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian PUPR. 5. Peraturan Menteri PUPR nomor 13 tahun 2020. Terakhir adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis. Selanjutnya adalah macam-macam tipe struktur jembatan. Pertama itu adalah truss bridge. Jembatan rangka batang atau dalam bahasa Inggris disebut truss bridge adalah jembatan yang superstrukturnya terdiri dari truss. Struktur elemen yang terhubung biasanya berbentuk segitiga atau biasa disebut dengan triangular. Elemen yang terhubung dapat menerima gaya tekan, tarik, atau kombinasi keduanya sebagai respon terhadap beban yang bergerak dinamis. Tipe dasar jembatan truss dalam hal ini memiliki desain sederhana yang dapat dengan mudah dianalisis oleh para insinyur teknik abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jembatan truss termasuk ekonomis untuk dibangun karena menggunakan bahan secara efisien. Jembatan rangka memiliki kelebihan, yaitu perbagian dapat dirakit karena mempunyai berat yang ringan. Biaya pembangunan yang ekonomis untuk jembatan bentang sedang dan strukturnya yang kaku. Berikut adalah gambar dari truss bridge atau jembatan rangka. Selanjutnya adalah suspension bridge. Jembatan gantung atau disebut dengan suspension bridge adalah jembatan yang menggunakan tumpuan ketegangan kabel ketimbang tumpuan samping. Jembatan gantung biasanya memiliki kabel utama atau kabel baja dan rantai di setiap ujung jembatan. Setiap beban yang terdapat di jembatan berubah menjadi ketegangan dalam kabel utama. Kelebihan jembatan gantung ketimbang jembatan lain adalah memiliki angka estetika yang tinggi, memiliki jarak relatif jauh dalam melampaui bengawan maupun lembah, di mana pemasangan tiang-tiang dengan cara menembus dengan jarak pendek tidak dimungkinkan. Jenis jembatan ini bisa dipakai pada jarak 100 hingga 2000 meter. Berikut adalah gambar dari jembatan gantung, dapat dilihat. Selanjutnya adalah beam bridge, disebut juga jembatan girder.
Adanya desain konstruksi merupakan paling sederhana dalam pembuatan sebuah jembatan. Pada umumnya, bentuk jembatan ini horizontal, lurus dengan tiang vertikal sebagai tiang pancang untuk memperkokoh. Tiang pancang terbuat dari baja atau beton yang ditancapkan ke dalam tanah. Sementara itu, konstruksi beam bridge biasanya dipakai untuk menghubungkan dua daratan yang tergolong dekat, seperti wilayah yang terpisah karena adanya arus sungai, atau juga wilayah yang terpisah karena adanya rawa-rawa. Kelebihan dari beam bridge ini adalah perencanaan serta pembuatannya yang relatif lebih mudah. Berikut adalah gambar dari struktur beam bridge. Cable Stage Bridge. Jembatan cable stage memiliki kabel sebagai elemen pemikul lantai lalu lintas. Kabel langsung ditumpu oleh tower. Jembatan ini merupakan gelagar penerus menggunakan tower satu atau lebih yang terpasang di atas pilar-pilar jembatan. Titik pusat massa jembatan ini relatif lebih rendah posisinya, sehingga tipe ini sangat baik untuk daerah dengan risiko gempa dan dipakai variasi. Kelebihan jembatan cable stage yaitu kuat terhadap gaya tarik aksial akibat pembebanan lalu lintas. Berikut adalah gambar struktur dari cable stage bridge. Arch bridge. Arch artinya lengkungan, sementara arch bridge merupakan jembatan yang dibuat secara melengkung seperti busur panah. Meskipun secara konstruksi lebih hemat material atau tidak membutuhkan banyak material, akan tetapi patut diperhatikan secara ketahanan, karena desain ini lebih kuat ketimbang dengan beam maupun truss. Kelebihan dari jembatan ini adalah memiliki bentuk yang estetika, memiliki bahan pembuatan yang relatif lebih sedikit, serta memiliki kekuatan yang sangat baik. Berikut adalah gambar dari struktur arch bridge. Selanjutnya adalah struktur jembatan yang terakhir atau box girder. Box girder atau tubular girder adalah girder yang membentuk tabung tertutup dengan banyak dinding. Berlawanan dengan balok I atau H, awalnya terbuat dari besi tempa yang disambung dengan paku keling. Sekarang dibuat dari baja, kanai atau las, ekstrusi aluminium atau beton pertiga. Namun biasanya box girder banyak digunakan menggunakan bahan beton pertiga. Kelebihan dari jembatan ini adalah memiliki nilai efisiensi struktural yang tinggi yang dapat meminimalkan kekuatan pre-stressing yang diperlukan untuk menahan momen lentur yang diberikan serta perawatannya yang sangat mudah. Berikut adalah gambar struktur dari jembatan box girder. Usai sudah pemaparan materi mengenai macam-macam struktur jembatan. Sekian dari saya. Terima kasih.